Saya Putri Ratnani Tias dari kelas 11 J1 ingin mempresentasikan tentang contoh kasus studi kelayakan usaha berjualan mie ayam pelangi. Tahapan analisis. 1. Analisis pasar. Produknya apa? Produk yang kami usahakan adalah mie ayam dengan varian warna dan rasa, yang kami beri nama mie ayam pelangi, yang mana memiliki nilai gizi serta manfaat untuk kesehatan. Konsumennya siapa? 1. Segmentasi. Berarti membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda, yang mungkin memerlukan produk yang berbeda pula. Segmentasi dari mie ayam pelangi adalah masyarakat kota, mulai golongan menengah bawah sampai menengah atas. 2. Targeting, yaitu mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih satu atau lebih pasar untuk dilayani. Pasar sasaran atau target dari mie ayam pelangi adalah segala usia mulai anak-anak sampai orang dewasa, khususnya masyarakat yang menggemari makanan sehat dan inovatif. 3. Positioning, yaitu penentuan posisi pasar dilakukan setelah menentukan segmen mana yang akan dimasuki. Maka harus pula menentukan posisi mana yang ingin ditempati dalam segmen tersebut. Posisi pasar dari mie ayam pelangi adalah menciptakan image di benak konsumen sebagai makanan sehat, enak, dan murah. Makanan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan gizi dan vitamin konsumen segala usia dengan harga yang terjangkau. Penawaran. Pesaing merupakan masalah bagi keberlangsungan suatu usaha, karena dapat mengganggu stabilitas usaha yang didirikan. Produk yang menjadi kompetitor dari mie ayam pelangi adalah bakso. Kenapa demikian? Bakso merupakan makanan yang digemari banyak orang. Terlebih saat ini, bakso memiliki banyak varian ukuran yang dapat memikat pembeli. Dibandingkan pesaing atau pedagang bakso, kelebihan yang kami miliki adalah mie ayam pelangi diolah dengan menggunakan bahan yang aman, sehat, dan bergizi, sesuai dengan visi kami yaitu menciptakan produk yang sehat, enak, dan terjangkau. Kelebihan tersebut kami jadikan senjata untuk menciptakan daya saing guna mendapatkan keunggulan kompetitif. Strategi bisnis. Strategi bisnis kami adalah melakukan promosi di jejaring sosial. Medsos berdampak besar terhadap pemasaran suatu barang. Hampir sebagian besar pelaku bisnis memanfaatkan media sosial dalam menawarkan barangnya dan hasilnya pun lebih efektif dan efisien. Tidak hanya promosi melalui jejaring sosial, kami pun mengedarkan selebaran di beberapa titik keramaian serta membuat tampilan gerobak kami semenarik mungkin untuk memikat pembeli. 2. Analisis produksi atau operasi. Lokasi yang kami pilih untuk berjualan berada di Jalan Airlangga. Pemilihan tempat berdasarkan pertimbangan dari letak yang cukup strategis, karena berada di pinggir jalan raya dan di tengah-tengah pusat pertokoan, sehingga banyak orang yang berlalu lalang. Peralatan yang dibutuhkan untuk operasi: gerobak, alat penggiling mie, meja kursi, kompor, panci ukuran besar, sendok dan garpu, mangkuk, saringan mie dan sayur, blender, dan perlengkapan lain. Bahan baku yang dibutuhkan untuk operasi: A. Bahan mie. 1. Tepung terigu protein tinggi, 2. Telur, 3. Garam, 4. Tepung sagu. B. Bahan pewarna alami: 1. Wortel untuk warna orange, 2. Pandan untuk warna hijau, 3. Kunyit untuk warna kuning, 4. Buah bit untuk warna merah, 5. Ubi ungu untuk warna ungu, 6. Bunga telang untuk warna biru. C. Bumbu kuah mie: 1. Minyak ayam, 2. Kecap asin, 3. Daging ayam yang sudah direbus, 4. Kecap manis, 5. Batang daun bawang dipotong halus. D. Bumbu topping ayam: 1. Bawang putih, 2. Bawang merah, 3. Ketumbar, 4. Kunyit, 5. Jahe, 6. Kemiri. E. Bahan kuah: 1. Air, 2. Tulang ayam, 3. Garam, 4. Lada bubuk. F. Bahan pelengkap: 1. Topping atau taburan ayam yang telah dibumbui, 2. Caisim dan jamur. G. Cara membuat mie: pertama, campurkan tepung, garam, dan telur. Aduk merata, setelah itu bagi adonan menjadi 3 bagian. Pada setiap bagian, tambahkan sari wortel, bit, dan sawi. Setelah itu uleni hingga kalis. Tipiskan adonan dengan rolling pin. Kemudian gilas dengan alat penggilas mie hingga beberapa kali. Sesekali taburi tepung terigu. Ulangi menggilas mie hingga adonan elastis, halus, dan tipis. Taburkan tepung sagu di atasnya, lalu potong dengan pemotong mie.
H. Cara membuat kuah mie. Rebus air hingga mendidih, lalu masukkan tulang ayam, rebus kembali dengan api kecil hingga kaldu mengeluarkan aroma harum. Setelah itu tambahkan lada bubuk dan garam secukupnya. I. Cara membuat topping ayam. Tumis bumbu halus hingga harum, kemudian masukkan suiran ayam. Masak hingga bumbu meresap dan daging ayam berwarna kuning kecoklatan. Angkat, sisihkan. J. Cara penyajian mie. Masukkan mie ayam, kecap asin, dan kecap manis ke dalam mangkuk. Setelah itu, rebus mie dan caisin hingga matang. Lalu tiriskan, angkat dan masukkan ke dalam mangkuk. Siram dengan kuah mie ayam yang sudah dibuat dan taburkan topping ayam, caisin, daun bawang, jamur, dan beberapa buah bakso di atasnya. 3. Analisis keuangan. Sumber dana. Usaha ini didirikan bersama dengan anggota 10 orang di dalamnya. Modal awal usaha berasal dari kantong masing-masing anggota. Masing-masing anggota menyetor modal sebesar 1 juta sehingga jumlah dana yang terkumpul sebagai modal awal yaitu sebesar 10 juta. Perhitungan bunga kredit di bank untuk pinjaman sebesar 10 juta. Bunga kredit 30% per tahun sama dengan 30% dibagi 30% per 12 sama dengan 2,5%. Jadi, bunga yang harus dibayar per bulan 2,5 per 100 dikali 10 juta sama dengan 250.000. Setoran pokok per bulan ditambah bunga pinjaman adalah 1 juta ditambah 250.000 sama dengan 1.250.000 per bulan. Jadi, uang yang harus dibayar atau dikembalikan ke bank dalam 1 tahun sebesar 15 juta. Perkiraan masa pakai. Gerobak 3 tahun, alat penggiling mie 3 tahun, meja kursi 2 tahun, kompor 3 tahun, panci ukuran besar 3 tahun, sendok dan garpu 1 tahun, mangkuk 1 tahun, saringan mie dan sayuran 1 tahun, blender 2 tahun, perlengkapan lain 3 bulan. 2. Biaya investasi. Gerobak 2 juta, alat penggiling mie 2.300.000, meja kursi 600.000, kompor 350.000, panci ukuran besar 400.000, sendok dan garpu 100.000, mangkuk 150.000, saringan mie dan sayuran 50.000, blender 1 juta, perlengkapan lain 250.000. Total investasi 7.200.000. Pengeluaran biaya tetap. Penyusutan gerobak 1/36 dikali 2 juta adalah sama dengan 55.500. Penyusutan alat penggiling mie 1/36 dikali 2.300.000 sama dengan 64.000. Penyusutan meja kursi 2/24 dikali 600.000 sama dengan 50.000. Penyusutan kompor 1/36 dikali 350.000 sama dengan 10.000. Penyusutan panci ukuran besar 1/36 dikali 400.000 sama dengan 11.000. Penyusutan sendok dan garpu 1/12 dikali 100.000 sama dengan 8.500. Penyusutan mangkuk 1/12 dikali 150.000 sama dengan 12.500. Penyusutan saringan mie dan sayuran 1/12 dikali 50.000 sama dengan 4.000. Penyusutan blender 1 dikali 24 1/24 dikali 1 juta sama dengan 42.000. Penyusutan perlengkapan lain 1/3 dikali 250.000 sama dengan 83.000. Total biaya tetap 340.500. Dari biaya tetap, kami memperkirakan umur ekonomis dari modal usaha kami yaitu selama 3 tahun. Umur ekonomis dapat dilihat dari masa pakai barang modal terlama, seperti penyusutan gerobak. Biaya variabel. Tepung terigu 3 kg 33.500 dikali 30 sama dengan 1.005.000. Telur 6 buah telur 7.500 dikali 30 sama dengan 225.000. Garam 1.500 garam 1.500 dikali 30 sama dengan 45.000. Tepung sagu atau tapioka setengah kilo 7.500 dikali 30 sama dengan 225.000. Pewarna alami 50.000 dikali 30 sama dengan 1.500.000. Ayam 1,5 kilo 45.000 dikali 30 sama dengan 1.350.000. Caisin 25.000 dikali 30 sama dengan 750. Jamur 50.000 dikali 30 sama dengan 1.500.
Daun bawang 20.000 dikali 30 sama dengan 600.000. Sewa tempat 50.000 dikali 30 sama dengan 1.500.000. Listrik dan air 10.000 dikali 30 sama dengan 300.000. Lain-lain 20.000 dikali 30 sama dengan 600.000. Total biaya variabel 9.600.000. Total biaya variabel per hari sama dengan 320.000. Pemasukan pendapatan mie ayam pelangi per hari 50 porsi dikali 11.000 per porsi sama dengan 550.000. Pendapatan mie ayam pelangi per bulan 550.000 dikali 30.000 sama dengan 16.500. Total biaya operasional, biaya tetap plus biaya variabel 340.500 ditambah 9.600 sama dengan 9.940.500. Keuntungan per bulan sama dengan pemasukan dikurangi total biaya operasional 16.500 dikurangi 9.940.500 sama dengan 6.559.500. Keuntungan per tahun 12 dikali keuntungan per bulan 12 dikali 6.559.500 sama dengan 78.714. Perkiraan keuntungan selama 3 tahun. Umur ekonomis modal 36 dikali 6.559.500 sama dengan 236.142.000. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.